Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku semuanya, kembali lagi bersama Ustadz Kamaruzzaman, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kana, mubtada, dan khobar. Sebelum kita masuk pembahasan tentang kana, kita terlebih dahulu berusaha mengenali mubtada dan khobar. Di dalam bahasa Arab ada namanya jumlah. Yang jumlah ini kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Nah, jumlah itu terdiri dari dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, sementara jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kita kembali ke mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Ananda semuanya, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kullu ismin taqa'u fi awalil jumlah. Setiap isim yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan mubtada, dikenal sebagai mubtada. Kita lihat contohnya. Al-baitu kabirun. Al-baitu adalah isim dan letaknya di awal kalimat. Nah, ketika dia isim, letaknya di awal kalimat, maka al-baitu disebut sebagai mubtada. Dan mubtada itu identik dengan tanda marfu' atau identiknya dengan tanda dhammah. Nah, marfu' itu ada 4 tanda dan yang paling identik untuk baris adalah dhammah. Jadi al-baitu mubtada ditandai dengan dhammah. Kenapa mubtada? Karena dia isim atau kata benda. Al-baitu, rumah. Rumah itu adalah kata benda. Dan dia terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Nah, setelah mubtada, biasanya ada pasangannya. Pasangannya adalah khobar. Khobar itu kalimat penjelas yang menjelaskan bagaimana si mubtada'nya. Contohnya, al-baitu, rumah. Bagaimana rumah itu? Maka dijelaskan pada kalimat berikutnya dengan kalimat kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Jadi rumah adalah mubtada, kabirun kalimat penjelas bagaimana si mubtada'nya atau al-baitu itu. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, contoh berikutnya, al-baitu kabirun jamilun. Rumah itu besar dan indah atau cantik. Rumah itu besar lagi cantik. Al-baitu mubtada, kabirun khobar, jamilun cantik juga menjadi khobar tsani, khobar kedua dari al-baitu. Muhammadun sa'idun. Muhammad itu bahagia. Nah, Muhammad adalah isim, kata benda, nama orang. Bagaimana si Muhammad? Dia sedang berbahagia. Dia sedang berbahagia. Maka dijelaskan pada kalimat berikutnya, sa'idun. Kalimat yang menjelaskan kondisi Muhammad disebut dengan khobar. Dan anda semuanya, coba perhatikan kembali kalimatnya. Baik itu mubtada maupun khobar, kedua-duanya berbaris bertanda marfu'. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah. Al-baitu barisnya dhammah di depan, kabirun barisnya juga dhammah di depan. Al-baitu kabirun jamilun juga seperti itu. Al-baitu dhammah, kabirun jamilun juga dhammah. Muhammadun sa'idun. Muhammad itu bahagia. Nah, Muhammad dia mubtada, dia rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Sa'idun khobar, khobar itu juga marfu', tanda rafanya adalah dhammah. Nah, sekarang kita lihat kana. Apa amal kana itu? Kana akan memberikan pengaruh kepada kalimat setelahnya. Dan kana itu bisa mendahului jumlah ismiyah atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini.
Apa pengaruh kana? Kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Karena itu dia bisa merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, tentu anda bingung. Ini istilah apa lagi ini rofa nasab ini? Rofa itu kita lihat yang sederhana saja. Rofa itu ditandai identik dengan tanda dhammah. Sementara nasab identik dengan tanda fathah. Nah, nanti anda akan melihat perubahan-perubahannya itu. Ingat sekali lagi, rofa ditandai dengan baris dhammah, nasab ditandai dengan baris fathah. Nah, sekarang kana, pengaruhnya terhadap kalimat setelahnya adalah akan merofakkan dan akan menasabkan. Akan merofakkan isim dan menasabkan khobar. Isim itu adalah mubtada yang kita bahas di awal tadi. Artinya apa? Karena nanti akan merofakkan mubtada yang kemudian mubtada itu kita sebut dengan isim setelah dimasuki oleh kana. Jadi mubtada itu kalau sudah didahului oleh kana maka dia akan berubah nama menjadi isim atau isim kana. Sementara khobar namanya akan berubah menjadi khobar kana. Artinya nanti jumlah ismiyah, mubtada dan khobar ketika didahului oleh kana, maka mubtadanya itu akan dirofakkan, khobarnya akan dinasabkan. Dirofakkan maksudnya akan diberi baris dhammah, dinasabkan akan diberi baris fathah. Nah, kita lihat pengaruhnya. Pengaruh kana terhadap kalimat al-baitu kabirun. Tadi Anda sudah melihat al-baitu kabirun jamilun, Muhammadun sa'idun. Nah, ini adalah kalimat jumlah tanpa kana. Nah, sekarang kita lihat yang jumlah dengan kana. Ketika al-baitu kabirun didahului oleh kana menjadi kanal baitu kabiron. Nah, kenapa berubah? Tentu Anda heran, kenapa berubah? Karena memang kana itu memberi pengaruh perubahan terhadap kalimat setelahnya. Yang tadinya al-baitu kabirun masuk kana menjadi kanal baitu kabiron. Kenapa? Karena kana tadi kerjanya, pengaruhnya merofakkan isim atau mubtada al-baitu kita kenal tadi sebagai mubtada dan dia dirofakkan oleh kana. Rofa itu tandanya dhammah, berarti al-baitu tidak mengalami perubahan baris. Sementara kabirun yang awalnya berbaris rofa sekarang berubah menjadi berbaris nasab atau kita lihat tandanya fathah. Kenapa? Karena memang tadi tugas kana adalah merofakkan isim, menasabkan khobar. Isimnya adalah mubtada, khobarnya adalah kabiron. Jadi kana al-baitu kabiron. Kana al-baitu kabiron. Al-baitu mubtada, ketika didahului oleh kana dia berubah namanya menjadi isim kana. Kabiron khobar, awalnya dia berbaris dhammah karena didahului oleh kana. Khabirun berubah menjadi kabiron, menjadi nasab karena dia menjadi khobar kana. Kalau dia khobar biasa saja tetap kabirun, setelah menjadi khobar kana menjadi kabiron. Begitupun selanjutnya. Zallal baitu kabiran jamilan. Nah, mana kananya? Kananya berubah menjadi zalla. Jadi zalla itu adalah salah satu saudara kana. Nah, kita abaikan itu. Zalla adalah saudara kana, di bawahnya mazala adalah saudara kana dan kerjanya sama dengan kana. Sekarang kita robah saja menjadi kana. Kanal baitu kabiran jamilan. Al-baitu menjadi khobar kana,
atau khobar zalla di sini. Kabiron, al-baitu menjadi isim kana, mohon maaf. Al-baitu menjadi isim kana atau isim zalla. Kabiron mansub, nasab tandanya dengan fathah menjadi khobar kana atau khobar zalla. Jamilan juga menjadi khobar zalla. Mazala Muhammadun sa'idan. Mazala adalah saudara kana dan kerjanya juga sama dengan kana. Kerjanya juga sama dengan kana. Bisa saja nanti Ananda membacanya kana Muhammadun sa'idan misalnya. Tadi awalnya Muhammadun sa'idun. Sekarang masuk kana ataupun saudara kana, maka Muhammadun tetap dia marfu karena kana itu merofakkan mubtada atau isim. Isimnya berubah menjadi isim kana, kemudian menasabkan khobar, berubah menjadi khobar kana yang awalnya sa'idun menjadi sa'idan. Nah, Ananda semuanya kita kembali ke buku kita halaman 21 dari buku bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Hidayat itu. Kita lihat contohnya. Nomor 1, Khalilun Ra'isun. Khalilun Ra'isun. Kita lihat perubahannya di sebelah. Setelah dimasuki oleh kana, menjadi kana Khalilun Ra'isan. Kana Khalilun Ra'isan. Anda bisa lihat. Khalilun tetap barisnya marfu' dengan dhammah. Ra'isun berubah menjadi Ra'isan. Ra'isun yang awalnya dhammah masuk kana menjadi Ra'isan. Selanjutnya juga seperti itu. Aisyatu jalisatun. Aisyatu jalisatun. Aisyah duduk. Sekarang ditambah kana. Nah, kenapa kanat? Karena sudah berubah menjadi perempuan. Nanti Ustadz akan jelaskan perubahan ini. Yang jelas, kana Aisyah jalisatan. Jadi Aisyatu jalisatun masuk kana atau kanat menjadi Aisyatu jalisatan. Aisyatu jalisatan. Nah, at-tullabu mujidduna. At-tullabu mujidduna. Para siswa itu bersungguh-sungguh fi durusihim dalam pelajaran mereka. Sekarang dimasuki oleh kana menjadi kana tullabu mujiddina. Nah, Anda semuanya sekarang terjadi perubahan. Yang tadi kita kenal bahwa tanda nasab atau khobar kana itu khobar dari jumlah ismiyah tadi waw dan nun, sekarang berubah menjadi ya dan nun. Jadi waw dan nun itu adalah tanda rofa. Waw itu adalah tanda rofa. Nah, rofa itu tandanya ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Nah, sekarang waw. Wawnya itu ketika dia menjadi tanda rofa dan di saat nasab dia akan berubah menjadi ya. Nah, sekarang jadi artinya apa? Artinya at-tullabu mubtada, at-tullabu mujidduna tadi, at-tullabu mubtada yang tetap rofa karena kana, mujidduna khobar dari kana yang tanda khobar itu adalah mansub nasab karena kana tadi tarfaul isma wa tansibul khobaro. Khobar itu dinasabkannya dan tanda nasab untuk ini adalah ya. Kenapa? Karena ini jumlahnya, bentuknya adalah jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar itu kalau dia dalam keadaan rofa, maka dia diberi tanda waw. Sementara ketika dia dalam keadaan nasab, maka dia diberi tanda ya. Nanti Ananda akan ketemu pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, ana ghaibun, ana maridun. Sekarang berubah menjadi kuntu ghaiban, kuntu maridun. Nah, kenapa? Mana ananya? Mana ananya? Mana mubtada'nya? Sekarang kenapa hanya ada khobarnya? Mubtada'nya adalah ana yang ditandai dengan tu tadi. Nah, untuk memudahkannya, Ananda semuanya bisa lihat ke atas. Ke atas kembali. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang fi'il madhi yang dipengaruhi oleh
domir. Jadi bentuk fi'il madhi yang dipengaruhi oleh domir. Fa'ala, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ketika huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Nah, sekarang kita kembali. Karena itu kita ambil wazan fa'ala tadi. Berarti huwa kana hiya, wazannya adalah hiya fa'alat. Maka kana juga ditambah ta. Ta sukun di belakangnya. Ta ta'nis, kanat. Maka hiya fa'alat. Artinya apa? Kanat berarti domirnya hiya. Kana domirnya huwa. Kanat domirnya hiya. Kuntu. Nah, tentu Ananda ingat. Fa'altu. Fa'altu berarti domirnya ana. Berarti kuntu domirnya ana. Maka untuk ana tampillah tu di depannya. Di belakangnya. Contohnya tadi, ana ghaibun menjadi kuntu ghaiban. Kuntu itu adalah gabungan dari kana dan ana. Kana tambah ana itu berubah menjadi tu ketika dia digabungkan, diitisol dengan kananya. Anta fa'alta. Nah, kana juga seperti itu. Kana tambah anta menjadi kunta. Anti fa'alti. Kana tambah anti menjadi kunti. Hum fa'alu. Pakai waw dan alif di belakangnya. Kana, hum, kanu. Berarti kanu mereka. Kuntum. Kuntum berarti domirnya antum, fa'altum. Nah, contohnya nomor 3. Hum fi makanil hafli. Maka kana ditambah hum menjadi kanu. Kanu fi makanil hafl. Antum. Antum nasyituna. Nah, kana ditambah antum menjadi kuntum. Kuntum nasyitina. Berubah lagi nasyituna menjadi nasyitina. Nah, sekarang kita lihat mulahazahnya di bawah. Nomor 1, gunakan kana untuk menunjukkan masa lampau pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada, khobar ketika didahului oleh kana, mubtada disebut dengan isim kana, khobar disebut dengan khobar kana. Nomor 2, setelah dimasuki oleh kana, maka khobar ditandai dengan fathah. Contohnya tadi, ro'isun menjadi ro'isan. Kemudian ya dan nun. Contohnya mujidduna menjadi mujiddina. Atau nasyituna menjadi nasyitina. Karena apa? Kenapa dia? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ananda semuanya, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini Ananda bisa memahaminya. Sehingga Ananda bisa mengerjakan tugas-tugas yang tentunya ada setelah pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.